Hal kedua adalah sikap orang percaya terhadap berkat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian pertama kita sudah mempelajari rahasia bagaimana kita mendapatkan berkat Tuhan. Sekarang kedua, sikap atau respon kita terhadap berkat Tuhan. Bagaimana sikap atau respon kita setelah menerima berkat Tuhan? Karena itu, mari kita bercermin atau belajar dari teks kita, yakni Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pertama, setelah Simon diberkati, Simon sadar akan dosa. Lihat ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Jadi setelah melihat ikan yang banyak, Simon sadar diri orang berdosa dan mengaku di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah setelah dapat berkat yang banyak, sadar diri orang berdosa, atau malah sebaliknya, mempergunakan berkat-berkat Tuhan secara berdosa? Banyak orang Kristen zaman sekarang setelah mendapatkan berkat yang banyak, bukan mengaku dosa, tetapi malah pergunakan berkat untuk berdosa. Hal kedua, setelah dapat berkat pengenalan Simon tentang Yesus meninggal, sebelum dapat ikan yang banyak, Simon menyebut Yesus dengan guru. Perhatikan ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi setelah dapat ikan yang banyak, Simon menyebut Yesus Tuhan." Perhatikan ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Setelah diberkati, pengenalan kita meningkat atau malah berkurang? Dulu belum diberkati rajin mempelajari firman Tuhan, tetapi setelah diberkati tidak punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Hal yang ketiga, setelah dapat berkat yang banyak, mereka meninggalkan berkat dan lalu mengikut Kristus. Perhatikan ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini menarik. Setelah dapat ikan yang banyak, mereka bukannya pergi menjual ikan-ikan itu, tetapi mereka meninggalkan ikan-ikan itu dan lalu mengikut Yesus. Berkat jasmani tidak menghalangi mereka. Justru mereka sadar bahwa Yesus adalah sumber berkat dan mereka rela berpisah dari segala sesuatu untuk mengikut Kristus. Bandingkan apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita? Kalau dapat berkat yang banyak, sibuk urus berkat itu dan lupa Tuhan sebagai pemberi berkat. Tetapi para nelayan itu berbeda. Mereka tinggalkan ikan-ikan dan ikut Yesus. Mereka sadar bahwa Yesus adalah sumber segala berkat. Bahkan mereka sadar bahwa yang mereka ikut ialah Yesus Tuhan, yang bisa melakukan kepada mereka jauh lebih dari sekedar berkat jasmani. Sekarang ikan tidak lagi penting bagi mereka, tetapi Yesus yang lebih penting dari sekedar berkat jasmani. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa ketika mereka mengikuti Kristus, maka Tuhan Yesus menjadikan penjala-penjala manusia, dan itu lebih dari sekedar penjala ikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Pikirkan bagaimana sikap saudara ketika memperoleh berkat-berkat yang banyak. Saya tahu bahwa kita semua sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang banyak. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap berkat-berkat itu? Hitung berapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan pikirkan apakah dengan berkat-berkat itu pengenalan dan kerohanian saudara bertambah atau malah berkurang. Pikirkan saudara lebih mencintai Tuhan dan menganggap segala sesuatu itu rugi atau sampah karena Kristus, atau saudara seperti orang kaya yang datang kepada Yesus, dan ketika Yesus menyuruh menjual harta-hartanya dan mengikut Yesus, tetapi dia menolak karena hartanya begitu banyak. Karena hati orang kaya melekat pada kekayaan dan sulit mau berpisah dengan kekayaan untuk mengikut Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai saudara lebih mencintai berkat sedemikian rupa sampai hati saudara melekat dengan berkat dan tidak mau berpisah dengan berkat-berkat jasmani itu untuk mengikuti sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mencintai Yesus yang adalah juru selamat. Hati kita harus melekat pada Yesus ketimbang berkat atau hal-hal jasmani lainnya. Sebab tanpa Yesus maka semuanya sia-sia, termasuk hidup kita akan binasa. Karena itu percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati kita harus melekat pada Dia dan ikutlah Dia. Maka bukan hanya berkat jasmani yang kita peroleh, tetapi berkat-berkat rohani dan terutama hidup kekal di sorga dijanjikan bagi kita.